Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang DHCP server ya. Sekarang kita akan membahas tentang FTP server. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas. Pertama, konsep protokol pengiriman file atau FTP. Protokol pengiriman file atau biasa disebut FTP, File Transfer Protocol, adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan seorang pemakai untuk mengirim atau menerima file dari dan ke sebuah tempat atau mesin di dalam jaringan. Ia bekerja menurut aturan transport TCP dan sangat banyak digunakan dalam jaringan internet. Meskipun demikian juga dapat digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Standar yang mendefinisikan FTP mendeskripsikan bahwa semua operasi yang menggunakan sebuah alat operasi sederhana yang disebut model FTP. Model FTP mendefinisikan tugas-tugas dari peralatan yang berpartisipasi dalam sebuah perpindahan file dan dua kanal komunikasi yang terbentuk di antaranya, serta komponen-komponen FTP yang mengatur kedua kanal dan definisi terminologi yang digunakan untuk komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, karena termasuk sebagai protokol client server, klien FTP disebut sebagai user. Hal ini karena para pengguna FTP menjalankan FTP melalui sebuah mesin klien. Serangkaian operasi perangkat lunak FTP dalam sebuah mesin disebut sebagai proses. Perangkat lunak FTP yang berjalan dalam sebuah server disebut proses server FTP, sedangkan yang berjalan di klien disebut proses klien FTP. Kemudian, kontrol koneksi FTP dan koneksi data. Konsep kritis dalam memahami FTP adalah bahwa seperti kebanyakan protokol lain yang menggunakan protokol transport TCP, ia tidak hanya menggunakan satu koneksi TCP, melainkan menggunakan dua koneksi. Model FTP dirancang memerlukan dua kanal logik komunikasi antara proses server dan klien FTP. Untuk A, kontrol koneksi. Ini merupakan koneksi logical TCP yang dibuat ketika sebuah sesi FTP diadakan. Ia memelihara throughput selama sesi FTP dan digunakan hanya untuk melakukan pertukaran informasi kontrol, seperti perintah FTP dan jawabannya. Ia tidak digunakan untuk mengirim file-file. Kemudian untuk koneksi data, setiap saat ketika data dikirimkan dari server ke klien atau sebaliknya, sebuah koneksi data TCP nyata dibangun di antara mereka. Data dikirimkan melalui koneksi data tersebut. Saat pengiriman file selesai, koneksi data ini dihentikan. Alasan untuk menggunakan kanal-kanal yang berbeda ini adalah agar didapatkan keluasaan bagaimana protokol FTP ini digunakan. Karena fungsi kontrol dan data dikomunikasikan melalui kanal yang berbeda. Model FTP membagi perangkat lunak pada tiap peralatan menjadi dua komponen logical protokol yang bertugas untuk masing-masing kanal. Protokol interpreter adalah bagian dari perangkat lunak yang mengatur koneksi berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan perintah berikut jawabannya. Data Transfer Process atau DTP bertanggung jawab terhadap pengiriman dan penerimaan data secara klien dan server. Sebagai tambahan, pada dua elemen di atas, pada proses FTP user, ditambahkan komponen ketiga, yakni antarmuka user untuk berinteraksi dengan user FTP sebagai manusia. Ia tidak ditambahkan pada sisi server, sehingga terdapat dua komponen proses FTP server dan tiga komponen proses FTP user pada keseluruhan proses FTP. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar beserta penjelasan fungsi masing-masing elemen berikut ini. Berikut di sini ada user, kemudian ini adalah FTP client dan ada FTP server. Di FTP client ada user interface, ada user protocol interpreter, ada user data transfer process, dan ada client file system.
Pada FTP server ada server protocol interpreter, kemudian ada server data transfer process, dan server file system. Di sini ada control connection antara user protocol interpreter dan server protocol interpreter, dan ada data connection antara user data transfer process dan server data transfer process. Berikut adalah penjelasannya untuk komponen-komponen tersebut. Itu komponen-komponen proses FTP dan terminologi. Pertama, komponen-komponen proses FTP server. Proses FTP server terdiri dari dua elemen protokol. Pertama ada server protokol interpreter, juru bahasa atau penghubung protokol yang bertanggung jawab untuk mengatur kontrol koneksi pada server. Ia mendengarkan pada port khusus untuk FTP, port 1 untuk permintaan sambungan FTP yang masuk dari user client. Saat sebuah sambungan terjadi, ia menerima perintah dari user, mengirim jawaban kembali dan mengolah proses transfer data server. Kemudian ada server data transfer process atau server DTP. DTP pada sisi server digunakan untuk mengirim atau menerima data dari atau ke user DTP, biasanya port 20. Server DTP mungkin ini tidak hanya membangun sebuah koneksi data atau mendengarkan suatu koneksi data yang datang dari user. Ia juga berinteraksi dengan file sistem server lokal untuk menulis dan membaca file-file. Selanjutnya, komponen-komponen proses FTP user. Proses FTP user terdiri dari 3 elemen protokol. Yang pertama ada user protocol interpreter atau user PI. Juru bahasa atau penghubung protokol yang bertanggung jawab untuk mengatur kontrol koneksi pada klien. Ia menginisiasi sesi FTP dengan mengirimkan permintaan ke server PI atau protokol interpreter. Saat sebuah sambungan terjadi, ia memproses perintah dari user PI, mengirimkannya ke server PI, dan menerima jawaban-jawaban kembali. Ia juga mengelola proses transfer data user. Selanjutnya, user data transfer process atau user DTP. DTP pada sisi user digunakan untuk mengirim atau menerima data dari atau ke server. User DTP mungkin tidak hanya membangun sebuah koneksi data atau mendengarkan suatu koneksi data yang datang dari server. Ia juga berinteraksi dengan file system komponen-komponen lokal client. Kemudian ada user interface, yaitu antarmuka user yang menyediakan antarmuka FTP yang lebih friendly untuk pengguna manusia. Ia memungkinkan penggunaan perintah fungsi FTP yang berorientasi pada pengguna ketimbang perintah internal FTP kriptik, dan juga memungkinkan untuk menyampaikan pada pengguna hasil dan informasi sesi FTP yang dilakukannya. Baik, mungkin pada pertemuan kali ini Bapak cukupkan dulu sampai sini pembahasannya. Untuk selebihnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan pada grup WA. Kemudian mungkin Bapak tutup ya sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.